Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke semuanya, hari ini kita bahas sebuah laptop terbaru punya Lenovo yang punya bodi tipis, bobotnya enteng, performanya ngebut. Nah, untuk yang kita bahas, inilah seri Lenovo IdeaPad Pro 5 14i AH10 1HID yang harganya di angka 18 sampai 19 juta rupiah. Ngomong-ngomong soal harga, memang laptop ini bukan untuk kaum yang mending. Tapi kalau kalian sudah beli, secara kebutuhan bro ya, laptop ini pasti nyaman dipakai untuk berbagai aktivitas, terutama teman-teman yang butuh software berat dan juga mobilitas yang tingkatnya tinggi. Karena laptop ini dia itu kelebihannya banyak sekali, yang diantaranya adalah prosesornya pakai seri baru dari Intel, yaitu Intel Core Ultra 7 yang sudah mengantongi sertifikasi Evo Edition. RAM-nya gede, nggak perlu di-upgrade, layarnya pun bening pakai OLED, fiturnya melimpah luas, serta untuk penunjang dari smartware-nya, laptop ini punya sistem cooling dual fan yang memastikan suhu yang nanti kalian pakai, dia ini tidak akan overheating alias panas, terus suaranya juga nggak berisik. Jadi kalau kalian sudah beli bro ya, secara fungsi laptop ini memang dibuat oleh Lenovo untuk para pekerja profesional, entah para konten kreator atau mungkin teman-teman yang menggunakan laptop ini untuk kebutuhan software berat, tapi editnya itu malah kecil-kecil yang ditujukan untuk sekaligus kalian presentasi sama klien. Contohnya untuk para arsitektur ataupun teman-teman sebagai seorang editor hingga kalian programmer, laptop ini insya Allah sudah pasti awet untuk dipakai di berbagai aktivitas software tadi. Belum lagi buat teman-teman yang sudah banyak menggunakan software AI, terutama kayak Notion, yang dimana di dalam Notion itu kita bisa mengerjakan suatu proyek yang cukup kompleks, banyak otomatisasinya, dan di dalam situ kita bisa mendapatkan cuan yang jauh lebih gede kalau kalian pakai laptop ini. Selanjutnya, secara spek, kita wajib tahu dulu kenapa kok laptop ini nyaman, karena dapur pacunya pakai Intel Core Ultra 7 255H. Nah, prosesor ini dia itu punya Intel Aegis up to 13 TOPS, kemudian VGA juga sudah pakai Intel Arc 140T. RAM-nya dia udah pakai 24GB LPDDR5. Penyimpanan jumbo 1 tera pakai M.2 Gen 4, dia speednya kencang banget bro ya, di angka 7000, jadi di bootingnya itu pasti ngebut. Kemudian softwarenya lengkap, ada Windows Plus, ada Office 365 Basic atau Office Home 2024, termasuk fitur Lenovo AI Now. Terakhir, untuk speknya, laptop ini juga punya garansi yang panjang selama 3 tahun plus ADP. Kalau ada kerusakan, nggak usah worry, semuanya di cover sama Lenovo dengan waktu yang cukup panjang. Cuman, kalau kita ngomongin soal opsi upgrade, laptop ini RAM-nya kesolder. Nah, tapi meskipun tersolder, menurut saya, kalau dengan RAM udah 24GB, dia udah nyaman dipakai di berbagai software. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini masih punya satu slot kosong yang bisa kita maksimalkan hingga di angka 2 tera untuk setiap slotnya. Jadi kalau kalian beli, laptop ini sudah dibilang menjadi sebuah investasi jangka panjang, terutama teman-teman yang cari duit gede dan sering ketemu klien. Lanjut bosku, kita akan masuk ke bagian desain. Nah, laptop ini desainnya masih sama seperti yang pendahulunya. Jadi seri IdeaPad Pro 5 mungkin tidak ada perubahan signifikan, tapi tetap laptop ini punya desain yang menurut saya cukup eksklusif. Full body berbahan material aluminium mulai atas, bawah hingga bagian palm rest, dan kalau kita buka bisa pakai satu tangan. Sertifikasinya tentu aja casing ini sudah mengantongi military 810H, jadi terbukti aman, nyaman, tidak akan gampang bermasalah, entah engselnya atau apapun, laptop ini udah tangan banting. Berikutnya untuk layarnya, laptop ini cukup bening, pakai hardware panel OLED, ukuran 14 inch, resolusinya pun tinggi di angka 2,8K. Nah, dengan layar kayak gini bro ya, kalau kalian kerjanya suka nonton film, entah di Netflix, HBO, ataupun streaming YouTube, tampilannya benar-benar warnanya pasti lebih kaya, lebih jernih, dan juga lebih wow di mata kalian. Ataupun pas kalian pakai laptop ini untuk kebutuhan kalian ngedesain, entah gambar atau video, dipastikan dia nggak akan banyak bermasalah ataupun banyak adjustment, karena akurasinya dia udah pakai 100% DJI P3. Cuman catatannya buat teman-teman yang tidak terbiasa pakai panel OLED, mungkin kita harus sedikit penyesuaian. Sebab secara nits ataupun brightness, laptop ini punya angka lebih tinggi di angka 500 nit dibandingkan IPS yang rata-rata kecerahannya cuma di angka 300 nit. Jadi kecerahannya hampir 2 kali lipat kalau kita bandingkan sama IPS. Geser ke bagian kamera. Nah, kamera ini dia fungsional sekali. Dia punya 2 fungsi utama. Selain nyaman untuk kebutuhan meeting online, entah Zoom ataupun Google Meet,
kamera ini juga bisa berfungsi untuk mengamankan privasi kalian, alias bisa kita pakai buat password. Nah, nyetingnya bisa di dalam setting untuk security. Terus laptop ini pas kita pakai buat ngetik, wih, keyboardnya empuk bro, ciri khas Lenovo. Fitur utamanya ada backlight yang bisa kita setting lewat FN sama spasi, dan di dalam keyboard ini juga sudah punya tombol dedicated Copilot Preview. Ini sudah terintegrasi bro ya, karena laptop punya Windows, jadi kalau kalian pengen menggunakan AI online yang sudah tidak berbayar, pakai ini udah cukup. Geser ke bagian touchpad, ukurannya cukup lebar seperti ini akan mempercepat kinerja teman-teman. Lalu colokan output laptop ini juga bercanggih, punya Thunderbolt, punya jack 3.5, katheter USB-A dan juga USB-C. Lanjut, untuk WiFi-nya laptop ini udah pakai seri baru yaitu Wi-Fi 7 plus Bluetooth 5.4, serta kalau kita bongkar bagian dalam, laptop ini juga punya hardware pendukung yang istimewa. Baterainya jumbo, ukuran 84 Wh, bisa bertahan di angka 12-13 jam, itu tanpa dicas bro ya. Dan baterai ini juga punya fitur fast charging. Kalau untuk chargernya, dia itu dayanya di angka 100 watt, jadi bukan daya yang kecil bro ya, tapi untuk colokannya dia pakai Type-C. Kemudian untuk sistem cooling laptop ini dia pakai dual fan, kemudian exhaustnya itu ada satu di bagian bawah layar sini. Untuk suhu tertingginya hanya mencapai di angka 46 derajat Celcius. Suhu ini bener-bener adem, dan meskipun nanti kalau kalian gunain laptop ini untuk kebutuhan yang menguras power alias pas kita nyoba untuk benchmark, laptop ini panasnya itu tidak kerasa sama sekali, alias cuma anget-anget kuku aja, beda sama laptop tipis yang lain. Evil conquering. Oh ya kawan, akhirnya kita masuk juga ke segmen mendang-mendik. Nah, di segmen ini kita akan compare laptop yang kita bahas dengan tolak ukur prosesornya plug ketiplek sama, yaitu pakai Intel Core Ultra 7 255H. Nah, di sini yang paling dekat ada dari dua merek, yang satu dari HP tipe Omnibook 7, yang satu dari Asus ZenBook 14 UX3405CA. Jadi kalau kalian perhatikan dari tiga buah spek ini untuk kita bandingkan, ini secara garis besar aja udah kelihatan bro ya, kalau punya Lenovo itu harganya masih tergolong paling murah. Dia mau 18,9 juta rupiah, tapi kalau kompetitornya entah dari HP ataupun Asus, harganya itu mulai di angka 20 juta rupiah. Terlepas sebenarnya kalau kita lihat kekurangan dari Lenovo itu RAM-nya masih 24 GB dan kompetitor pakai 32 GB. Tapi kalau selisihnya kurang lebih 2-4 juta rupiah, ya kayaknya akan lebih efisien kalau kalian pilih Lenovo dengan fitur dan juga kelebihan yang saya infokan tadi.
Jadi intinya laptop ini memang bukan buat kaum mendang-mending, tapi laptop ini dibuat untuk para profesional kerja yang cari cuan gede dan sering kerja untuk ketemu sama klien. Ya sudah aja bro ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke.